Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Rabu 16 Oktober 2024 bersama Feice Novi. Selamat mendengarkan. Shalom, sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini, Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Bersama saya, Feice Novi, di tempat kediaman saya di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Hari ini kita bersama-sama akan membaca, mendengarkan dan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 11 ayat 42 sampai ayat 46. Mari kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan bersama-sama. Tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar perpuluhan dari selasih, inggu dan segala jenis sayuran. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Seorang di antara ahli-ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepadanya, "Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga." Tetapi ia menjawab, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat pendengar Daily Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil hari ini merupakan lanjutan dari perikop Injil tentang Yesus yang mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ketika ia diundang mereka untuk makan bersama di rumah salah seorang Farisi. Ketika mereka mempersoalkan murid-murid Yesus yang tidak mencuci tangan sebelum mereka makan. Menanggapi hal tersebut, Yesus mengecam mereka sebagai orang-orang bodoh yang lebih memperhatikan penampilan luar dibandingkan kualitas hati seseorang yang lebih mengutamakan perbuatan kasih. Nah, melalui Injil hari ini, Yesus kembali mengecam 3 hal dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Di antaranya, orang-orang Farisi ini lebih sering menekankan orang untuk membayar perpuluhan. Sedangkan mereka sendiri seringkali membayar perpuluhan itu dari selasi, inggu, segala jenis sayuran yang dimana merupakan hasil dari tanah yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, yang menjadi milik Tuhan dan memang sudah selayaknya menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Namun barang-barang ini dipersembahkan seolah untuk menyenangkan hati para imam-imam kepala dan untuk kesejahteraan para imam kepala, bukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Sehingga orang-orang yang memberikan perpuluhan ini tampak sangat luar biasa, sangat taat kepada hukum Taurat, dan nama mereka wangi di hadapan para imam-imam kepala. Tapi mereka melupakan tentang keadilan dan kasih. Mereka menuntut orang lain untuk melakukan apa yang benar menurut mereka sendiri. Bahkan mereka juga secara tidak adil dan mempunyai tujuan lain dalam menjalani hukum Taurat tersebut.
Mereka taat kepada hukum Taurat supaya dikenal oleh para imam kepala, maka jika ada keperluan mereka akan dipermudah. Sedangkan yang diinginkan oleh Tuhan adalah mengedepankan perbuatan kasih terhadap sesama yang membutuhkan sebagai cerminan dari kasih Allah. Boleh-boleh saja kita taat kepada hukum Taurat atau hukum-hukum yang ada di dunia ini. Tetapi bukan berarti dengan taatnya kita pada hukum Taurat, lantas kita melupakan hukum yang utama dan pertama, yaitu hukum cinta kasih. Ya, kemudian Yesus juga mengecam mereka yang senang dengan pamer dan pamor, yang suka duduk di tempat terdepan, di tempat-tempat ibadat, tempat-tempat pertemuan, bahkan di tempat-tempat pemerintahan untuk mendapatkan penghormatan. Yesus sedang menyindir orang-orang yang gila hormat, yang ingin mendapatkan tempat-tempat terbaik di dalam tempat ibadah atau tempat manapun. Bahkan jika tidak mendapatkannya, mereka akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan tempat tersebut. Lalu Yesus juga mengecam mereka seperti kubur yang tidak memakai tanda. Hal ini maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang pandai dalam menutupi kebusukan hati mereka, sehingga orang-orang yang berjalan di dekat mereka bahkan tidak tahu kejahatan atau keburukan apa saja yang pernah mereka lakukan. Lalu, apakah ada yang keberatan dengan segala kecaman Yesus? Ada. Salah seorang dari ahli-ahli Taurat di situ merasa bahwa Yesus telah menghina mereka. Apakah Yesus takut? Yesus tidak takut, karena Yesus sudah tahu isi hati mereka, isi kepala mereka sudah diketahui oleh Yesus, bahwa mereka sebenarnya ingin menjebak Yesus dan ingin melihat tanggapannya Yesus. Justru Yesus berkata kepada mereka, "Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tidak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Banyak sekali orang-orang di dunia ini yang pandai membuat aturan-aturan, bahkan aturan-aturan agama yang justru menghambat umat untuk bertumbuh dalam iman kepercayaan dalam Kristus. Karena sulit untuk memenuhi tekanan-tekanan atau aturan-aturan yang kompleks. Yesus tidak ingin kita berfokus pada hal-hal yang bersifat lahiriah dalam beriman kepada Tuhan. Sedangkan hal-hal yang bisa dilihat oleh Tuhan, hal-hal yang ingin dilihat oleh Tuhan, yang berkaitan dengan pertumbuhan iman dan jiwa kita justru diabaikan. Dalam Injil Matius bab 5 ayat 17-18 dikatakan, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Jadi Yesus datang bukan untuk menghilangkan hukum Taurat itu, melainkan untuk menggenapi dan menyempurnakannya dengan hukum cinta kasih. Semoga kita semua dapat semakin berhikmat dalam menjalani kewajiban keagamaan kita dan terus mengedepankan perbuatan kasih terhadap Tuhan melalui sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Teruslah menabur kebaikan dimanapun kita berada. Jadikanlah setiap hari kita sebagai hari terakhir dan kesempatan terakhir kita untuk menjadi orang yang benar. Jangan pernah memperhitungkan apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Melainkan ingatlah apa saja yang sudah kita terima dari Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Dan bagaimana rasa syukur kita tunjukkan dengan aksi nyata dan kepedulian kita terhadap mereka yang menderita. Setiap orang yang hadir dalam kehidupan kita tidak hadir secara kebetulan. Tuhan tetapkan kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang, bagi mereka yang baik hadir secara sengaja ataupun hanya melintas dalam kehidupan kita. Jadilah berkat
dengan penuh sukacita. Dan disitulah rasa syukur yang harus kita tunjukkan kepada Tuhan yang telah mengadakan kehidupan kita dengan teramat sangat baik. Terus dan teruslah menjadi orang baik sampai kapanpun. Bahkan sampai orang yang hanya dengan melihat wajah kita saja bisa mengetahui bahwa kita adalah pengikut Kristus. Dengan hanya melihat kehidupan kita, kemuliaan Tuhan memancar. Muliakanlah nama Tuhan melalui setiap perbuatan baik kita. Selamat menabur kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam Fresh Juice. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Rabu 16 Oktober 2024. Terima kasih kepada Feice Novi untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.